Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kita Manular, manusia waktu luang. Kenalin, nama aku Jafira Agnes Putri. Nama aku Helda Fitriani. Nama aku Sena Taniska Larisati. Nama aku Akila Tawan Harani. Nah, jadi kali ini kita mau bahas apa ya? Dimana kalau kita bahas tentang ekonomi di masa Orde Baru. Wah, boleh banget tuh, materinya juga menarik. Emang masa Orde Baru itu apa sih? Terus kenapa ada masa Orde Baru? Jadi sebelum tahu Orde Baru itu apa, kita harus tahu tentang G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini berkaitan juga dengan Tritura dan Supersemar. Oh, berarti ini saling berkaitan ya? Iya, benar banget. Dan kebetulan kan kita baru banget tuh belajar tentang G30 SPKI di materi sebelumnya. Di situ kan dijelasin kalau dampaknya itu bukan cuma di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi. Bener banget, buktinya kondisi perekonomian semakin memburuk dan barang keperluan sehari-hari juga makin sulit didapat dan harganya makin mahal sehingga terjadi inflasi. Nah, keadaan politik dan keamanan negara waktu itu sangat kacau karena G30 SPKI. Setelah itu keluarlah Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat. Oh, tuntutan yang 3 itu ya. Yang pertama itu ada pembubaran PKI. Nah, yang kedua itu ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Nah, yang ketiga itu ada penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tapi sayang banget, tuntutan ini tuh nggak disetujui oleh Presiden. Iya, bener banget. Tuntutan yang ketiga kan soal ekonomi ya. Benar, terus ngeliat situasi semakin gak terkendali itu, akhirnya Presiden Soekarno ngeluarin perintah 11 Maret untuk Jenderal Soeharto. Isinya itu untuk membalikan bahwa pemerintah dan mengendalikan kondisi negara yang saat itu sedang buruk. Nah, Soeharto itu berhasil tuh ngejalanin perintah itu dan makanya Orde Baru pun dimulai pada saat itu. Nah, dari Supersemar itu dia tuh memenuhi Tritura tadi, yaitu tentang pembubaran PKI. Dia tuh menangkap menteri-menteri yang terduga terlibat dalam G30 SPKI, kemudian membentuk kabinet baru dan menjalankan pemerintah dengan kabinet itu. Oh, jadi bisa disimpulin kalau masa Orde Baru itu adalah masa pemerintahan di mana Soeharto itu menjabat sebagai presiden di Indonesia. Iya, setahu aku awal pemerintahan era Orde Baru ini keluar setelah adanya surat perintah, yaitu berlaku selama kurang lebih 32 tahun, yaitu pada 11 Maret 1966 hingga 1984. Sekaligus ini nandain berhentinya kekuasaan Presiden Soekarno kan? Iya, makanya di awal Orde Baru itu pemerintah Soeharto ngeluarin kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Karena kan di akhir masa Orde Lama itu kondisi ekonomi kita lagi buruk-buruknya tuh, udah disinggung di Supersemar dan Tritura tadi. Saking buruknya bahkan inflasi Indonesia saat itu mencapai 650% dan membuat harga kebutuhan pokok melonjak abis-abisan. Iya betul, apalagi belum lagi utang luar negeri yang menumpuk. Terus tuh kerusakan sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita di Indonesia hanya saja mencapai $70 Amerika Serikat. Wah, aku baru tahu banget nih, ternyata masa pemerintahan era Orde Baru ini ternyata sangat kacau ekonomi kita. Iya, parah banget. Makanya pemerintah saat itu ngeluarin beberapa kebijakan nih di bidang ekonomi. Oh, kebijakan jangka panjang atau jangka pendek itu nggak sih? Iya benar. Nah di program jangka panjang itu ada stabilitas. Nah pertama itu ada penyusun APBN berimbang dan yang kedua itu ada pinjaman luar negeri. Nah di rehabilitasnya itu ada menjamin keamanan para investor asing. Sedangkan di program jangka panjangnya itu ada rencana pembangunan 5 tahun yaitu Repelita. Nah, aku pernah baca dulu tentang Repelita. Jadi Repelita itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada Repelita 1, yaitu pada tahun 1969. Pada Repelita 1, pemerintah itu lebih fokus pada pengembangan prasarana penting dan melakukan pengembangan iklim usaha serta investasi. Nah, pengembangan sektor pertanian juga menjadi prioritas di Repelita 1 ini. Terus ada juga Repelita 2 yaitu 1979 dan Repelita 3 1979 sampai dengan 1984. Nah, pada Repelita 2 ini dan 3, pemerintah itu lebih fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, pemerataan pembangunan yang lebih memfokuskan kepada sektor pertanian dan sektor industri. Nah, pada tahun 1984, Indonesia ini juga mendapatkan status swasembada beras. Nah, ini nih tadinya tuh menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Nah, itu pada tahun 1970-an. Peningkatan banget ya dari kebijakan ini. Nah iya, terus ada lagi nih, yaitu Repelita 4 pada tahun 1989 sampai dengan 1984 sampai dengan 1987.
dan Repelita 5 pada tahun 1989 sampai dengan 1994. Nah, pada periode ini juga itu berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor. Nah, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Wah, dilihat dari kebijakan-kebijakan tadi, berarti ngasih hasil signifikan banget ya untuk ekonomi kita. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kenapa masa pemerintahan era Orde Baru ini harus berhenti dan digantikan dengan masa sekarang, yaitu masa reformasi? Yang aku tahu sih saat ekonomi kita udah mulai membaik, tiba-tiba krisis moneter tuh menghantam Asia pada tahun 97. Nah, tak terkecuali Indonesia kan berdampaknya, nilai rupiah pun semakin melemah. Rupiah dan bursa efek Jakarta pernah menyentuh titik terendah pada bulan September tahun 97. Nah, utang perusahaan tuh makin meningkat, terjadi inflasi dan peningkatan besar harga bahan pokok. Lemahnya sektor keuangan di Indonesia ini semakin membuat kondisi perekonomian di Indonesia merosot. Terlebih udah terjadi krisis. Jadi demi mengatasi krisis ini tuh Indonesia mengajukan pinjaman langsung ke bank asing. Namun sayang banget cara ini tidak menjamin Indonesia terlepas dari krisis moneter. Justru krisis ini semakin parah, membuat adanya demonstrasi besar-besaran yang memprotes pemerintah. Juga bahkan kerusuhan dan penjarahan berlangsung di mana-mana. Wah, berarti saking kacau situasi ini ya yang membuat Presiden Soeharto akhirnya mundurin diri pada Mei 1998 setelah masa jabatannya 32 tahun ya. Dan berarti Orde Baru itu selesai saat ekonomi kita juga lagi terpuruknya ya. Iya, betul itu. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan dari kami mengenai masa pemerintahan era Orde Baru. Nah, mungkin sekian dari kami. Saya Jafira. Saya Helda. Saya Sena. Saya Cila. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.